Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Romo, frater, Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus lebih mengutamakan belas kasihan dan bukan persembahan? Haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Romo, frater, Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus lebih mengutamakan belas kasihan dan bukan persembahan? Bicara belas kasihan itu berarti tentang perasaan, rasa yang ada di hati untuk berbela rasa, untuk menyayangi dan untuk mencintai. Karena itu belas kasihan itu terkait dengan seorang pribadi dan terkait dengan pribadi lain. Sedangkan kalau persembahan itu bicara tentang objek, bukan subjek. Artinya apa yang kita berikan kepada seseorang atau sebagai ungkapan diri kita. Maka di sini kita menemukan bahwa sebenarnya subjek lebih penting daripada objek. Manusia lebih penting daripada barang. Ketika kita bicara persembahan, maka yang ada adalah barang dan materi. Kalau kita bicara belas kasihan, maka yang ada adalah pribadi manusia. Maka ketika Yesus bicara tentang yang ku kehendaki adalah belas kasihan bukan persembahan, artinya menempatkan pribadi manusia lebih penting dan utama daripada barang. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil dia mengkritisi orang-orang Farisi yang mempersoalkan murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat karena mereka lapar.
Tentu orang-orang Farisi melihat dari segi barang, juga dari segi aturan, bahwa memetik gandum pada hari Sabat itu tidak boleh dari segi aturan. Yesus melihat bukan barang dan aturannya, tapi pribadinya. Daripada orang mati kelaparan, lebih baik dia petik, kan? Karena toh ketika kita mau makan itu karena kita lapar. Kita bukan mau makan karena aturan. Misalnya karena aturannya sudah jam makan, harus makan. Tidak, tunggu kita lapar, baru kita makan. Kecuali di seminari, itu tanya frater mereka. Semua jam makan sudah diatur. Mau lapar jam berapa sih, yang penting jam makan sudah diatur. Tapi sejatinya secara naluri dan natural, orang makan karena lapar. Dan murid-murid Yesus karena lapar, mereka petik itu untuk makan. Bahwa aturannya tidak memperbolehkan, kan ini kepentingan perut ini tidak melihat aturan. Dan yang lebih penting tentu keselamatan manusia. Daripada mereka ini gangguan lambung, kan lebih merusak. Hanya karena aturan, hanya karena barang. Jadi dengan ini Yesus mau menunjukkan dan mengatakan kepada kita bahwa pribadi manusia lebih berharga daripada objek, benda, barang, persembahan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam hidup, seringkali saya mengatakan bahwa kita beruntung jadi orang Katolik karena pribadi lebih penting daripada persembahan. Mungkin inilah yang dimaknai oleh umat di Mataram. Makanya kalau ada persembahan itu orang tidak perhatikan. Tapi coba lihat teman-teman kita yang lain. Katakanlah teman-teman Hindu, karena juga lama saya di Bali. Mereka itu harus sekali mempersembahkan itu, dan biaya untuk membuat persembahan itu tidak murah dan tidak mudah, mahal. Tapi orang Katolik cukup bawa badan saja ke gereja. Syukur kalau ada uang kolektif 2.000 atau 5.000. Tidak perlu pikul persembahan. Karena apa? Pribadi lebih penting. Yesus bilang apa? Saya butuh orang berdosa, bukan butuh barangmu. Makanya dia bilang belas kasihan lebih penting daripada persembahan. Dan dalam Mazmur juga pernah ditulis, persembahan yang dibutuhkan Allah adalah jiwa yang menyesal dan hati yang remuk redam. Maka persembahan terbesar dari kedatangan kita di hadapan Tuhan dalam misa dan di gereja adalah mempersembahkan diri yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Nah, disinilah kita butuh lebih banyak melihat dan menghakimi diri daripada melihat dan menghakimi orang. Kita datang misa karena kita tahu kita berdosa, kita bersalah, kita butuh bantuan dan belas kasihan Allah. Itulah kenapa kita datang misa. Masih ingat cerita tentang ketika JOMK, anak-anak bertanya, apakah orang muda bisa menjadi kudus? Kenapa tidak? Karena sifat gereja Katolik itu salah satunya adalah kudus. Kita datang ke gereja untuk dikuduskan karena kita berdosa. Dan kalau kita betul datang dengan melihat diri sebagai orang yang pantas dihakimi dan hukum karena dosa, saya rasa itu yang membuat kita rindu ke gereja. Karena tidak ada orang yang tidak berdosa dan tidak bersalah. Tapi siapa yang bisa menghapus dan menebus dosa dan kesalahan? Hanya Tuhan Yesus. Dan dalam perayaan ini kita datang dengan mengakui dosa. Karena memang itu adalah tujuan utama. Lalu disempurnakan oleh Allah ketika kita sudah mengakui dosa dan menganggap tidak layak, Tuhan memberikan diri dalam santapan rohani untuk memulihkan kembali keberadaan kita sebagai manusia yang berharga. Itulah tujuan utama dari misa. Kita diangkat kembali menjadi manusia yang berharga, subjek yang berharga, bukan objek. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali saya mengatakan bahwa hakikat orang beriman sejati adalah ketika dia semakin menemukan dirinya tidak pantas dan tidak layak, daripada menemukan orang lain tidak pantas dan tidak layak. Dan orang yang betul beriman adalah orang yang mempersembahkan diri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa, bukan datang dengan menganggap diri paling suci dan masih ada orang lain yang lebih berdosa yang sering dibicarakan dan diomong atau dihakimi. Ini tentu kita ingat ketika Yesus berbicara tentang ketika ada 2 orang datang ke bait Allah, satunya orang Farisi, satu orang berdosa. Orang Farisi berdoa, Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Aku sudah melakukan sabdamu. Aku tidak seperti dia, begini, begitu. Tiba-tiba satu orang berdosa datang berdoa dan cuma menepuk dada. Tuhan,
saya tahu saya orang berdosa, kasihanilah aku. Yesus bilang apa? Siapa yang doanya diterima oleh Tuhan? Orang yang mengaku diri berdosa, bukan yang membenarkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kecenderungan kita adalah menghakimi orang, mengadili orang. Kita tidak tahu persoalan orang, kita tidak tahu hidup orang, tapi seringkali kita gemar menghakimi orang, mempersoalkan orang, mempersalahkan orang. Yang dalam bahasa kemarin saya ungkapkan waktu khotbah perutusannya Frater Edo itu, don't judge a book by its cover. Kita tidak bisa menilai orang dari sampulnya, dan memang kita tidak punya hak untuk mempersalahkan dan menghakimi orang. Seperti dalam Injil, orang Farisi tidak punya hak menghakimi murid-murid Yesus yang makan petik gandum pada hari Sabat. Bahwa kalaupun itu berdosa dan melanggar, kan itu urusannya dia, bukan urusannya orang Farisi. Jadi inilah hal yang dapat kita maknai ketika Yesus bicara tentang yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga perlu memaknai ketika dalam bacaan pertama kitab Ulangan bicara tentang Musa dan Firaun. Musa dan Firaun itu kakak beradik yang dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Setelah mereka melakukan banyak mujizat dengan kuasa dan kekuatan Allah, Firaun makin panas. Dan yang menarik, dalam bacaan pertama kita menemukan Tuhan yang membuat hati Firaun makin kepanasan untuk mengejar dan membunuh orang-orang Israel. Nah, kalau kita bertanya sedikit, ngapain Tuhan begitu ya? Katanya dia mau menyelamatkan umat Israel, tapi kok dia kasih panas-panas lagi Firaun supaya makin panas untuk mengejar orang Israel. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kalau kita mau naik kelas dan naik tingkat perlu diuji. Iman kita juga kalau mau naik kelas dan naik tingkat perlu diuji. Nah, itulah yang mau dilakukan Tuhan dengan iman dari Musa dan Firaun. Supaya naik kelas dan naik tingkat, mereka diuji. Dengan Firaun makin panas dan makin membenci mereka. Tapi kan kalau Tuhan yang mensettingkan, tidak usah takut untuk menghadapi. Karena Tuhan juga tahu caranya menghadapi hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan. Maka yang paling penting sebenarnya hidup beriman itu kalau mau makin naik kelas, tidak perlu terlalu repot. Kita membiarkan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena Tuhan sudah mensettingkan semuanya dengan indah. Kita tahu bahwa ketika Firaun makin panas kan tidak kemudian mudah membinasakan umat Israel, Musa dan Firaun. Tuhan punya cara. Nanti dalam kisah selanjutnya kita mendengar bagaimana Tuhan melewati laut Mesir, membawa umat Israel dan tiba-tiba air laut penuh. Waktu mereka lewat dengan tongkat saja air laut kering. Ketika orang Israel sudah lewat, Musa tebarkan lagi tongkatnya lalu air penuh dan serdadu Mesir semua meninggal. Kalau Tuhan sudah bekerja, kita tidak perlu repot. Gampang sekali menjadi orang beriman. Jangan suka repot dengan orang lain, jangan mempersoalkan orang lain, fokus pada diri sendiri, biarkan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Nah, mungkin kita ingat, dulu saya senang, kenapa saya senang menjadi manusia yang tamatan sekolah zaman dulu. Dulu, kalau sudah ujian, itu adalah tantangan terbesar dalam dunia pendidikan. Orang semua takut kalau sudah ujian, dan orang akan siap betul kalau sudah mulai ujian. Kenapa? Nanti akan ada tidak naik kelas dan tidak lulus. Maka kita semua berpacu dalam belajar. Tapi zaman sekarang, kau belajar atau tidak belajar pasti naik dan pasti lulus. Jadi kurang terlalu seru tantangannya. Sehingga anak-anak kita juga tidak terlalu perlu serius belajar. Dulu itu asik, setiap sore ke sekolah belajar. Dan kita betul-betul dipacu. Dan ada kepuasan tersendiri setelah ujian. Betul-betul kita melewati sesuatu yang membuat kita pantas naik kelas. Jadi mempersiapkan ujian pada zaman itu mengandung banyak arti. Kerja keras, pengorbanan, kedisiplinan, bukan hanya tentang pengetahuan. Tapi kita belajar untuk menambah pengetahuan dengan kesabaran, kedisiplinan, ketekunan, dan doa. Mungkin ada yang masih ingat cerita bagaimana dulu saya sendiri berjuang sampai menjadi lulusan terbaik. Bukan hanya belajar saja, tapi novena, doa. Suratin orang tua, saya mau ujian, tolong kamu doa, tolong kamu buat novena. Karena ini bukan hanya tentang kemampuan manusia, tapi tentang Allah bekerja dalam ketidakmampuan kita.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur dianugerahi iman. Iman itu sangat kuat. Yang paling penting adalah dengan iman kita membiarkan hidup kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bukan kita memaksakan kehendak di hadapan Allah dan sesama. Itulah hal-hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita.